Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak puasa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hangat-hangat saudara. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra wa tawakkal fil alamin بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, pertama-tama yang saya hormati dan muliakan para ketua guru, para asyatis, para sesepuh masyarakat kita di sini. Seluruh kita tahu itu sebenarnya orang-orang penting kita, atau tokoh-tokoh kita yang tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang kami hormati dan muliakan, ya, as-shaimin was-shaimat. Hadirin hadirat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keafiatan, serta diberi sempat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesehatan, keafiatan dan sempat itu kita bisa isi kesempatan kita dalam rangka untuk mengiring guru besar kita, Bapak Malaysia yang Mulia Haji Muhammad Zainuddin As-Sulman. Ya, bukan karena beliau sambil tertini itu, betul ni? Bukan karena beliau sambil tertini kata. Nah, alhamdulillah ya. Jadi berkat silsilah hubungan keilmuan kita dengan guru besar kita Bapak Malaysia, dia sekali kita orang Batu dengan akhirnya dengan acara seperti ini kautaran orang Batu, ya. Yang doang lelah kami tapi ada orang Batu awal-awal yang alhamdulillah penderitaan. Nah, sekarang ini acara kita adalah peletakan batu pertama untuk pembangunan pondok pesantren Halimatus Sa'diyah. Tahu dah saya Halimatus Sa'diyah itu? Ya, saya ini Halimatus Sa'diyah. Ya, itu komandannya Bapak Maulana Syekh guru besar kita. Ternyata ini merupakan kehormatan luar biasa bagi dengan ziarah di Kelayu Dorong. Ternyata dari sinilah ya datang lahir Sultanul Aulia. Si paling wajib dan bersyukur ya dengan ya muaranya, induknya. Si paling wajib dan bersyukur ya dengan itu. Dan ini sepindah Bapak Syekh Halimatus Sa'diyah dulu ada gugurnya kalau gaya jadi Arab Majidi, ya, Masya Allah, sehingga kampungnya kampung Majidi, lurahnya lurah Majidi, masjidnya masjid Majidi, itu sedikit. Alhamdulillah kita diciptakan, ya. Lalu sudah pada tidurnya Hajjah Halimatus Sa'diyah yang melahirkan Sultanul Aulia. Ini wajib kita syukuri. Disinilah ikonnya Nusa Tenggara Barat, ya, saudara ikon, ya, lambang mercusuarnya, ya. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah
Letakkan batu pertama akan segera sebentar lagi sambil kita menunggu Syekh Maulana Syekh Al-Allamatul Adib Maulana Syekh Al-Mustafa Abu Zayyan Al-Mustafa Al-Misani, termasuk jurutiang Les As-Saudatiyah dia mewakili pengurus besar Nahdlatul Wathon untuk meletakkan batu pertama untuk pembangunan ini. Mudah-mudahan berkat Mekah, berkat ulama dari Mekah. Sejauh datang mereka ini Mekah. Kira biayanya sudah sampai di itu. Yang itu si itu diketahui mereka segini ini. Nah, ini ulama dari Mekah datang itu si pengurus besar Nahdlatul Wathon. Sampai itu dia itu. Nah, tentang keulamaan nanti kita tahu ada sebuah hasar nanti semangat para jemaah sekalian. والآثار وهي أقوال الصحابة والتابعين كما قال صلى الله عليه وسلم نظرة إلى العالم أحب إلي من عبادة سنة صيامها وقيامها. Nanti dia tersia-sia para diri lelah panas sekedar mengingat wajah dengan arum doa lebih bagus daripada beribadah bertahun-tahun. Sebelumnya ada puasa, kalamnya menggalang tahajud sanggup tidak setahun menggalang sujud-sujudnya, menggalang puasa-puasanya. Dan kau datang pada menit sekedar menilai serius anggubi wajah ulama. Wah, benar. Jadi dia kosong menit pada jamaah sekalian. Dia bawa kosong, dia sia-sia, dia apakah apalagi karena rugi sudah tetap bagus sudah keuntungan. Nah, jadi inilah keuntungannya dengan tokoh mula mati-mati tidak hati itu mula berharap hati itu becah tokoh di majalisul dikri majalisul ulama marah kepala dengan simula gila kering gila mati rabu saya sehat lalu tidak hati itu mudah penting kering kerontang anti itu dia pecah berwat dia tetap berwat di majelis pengajian majelis ilmu majelis ulama karena membentuk majelis ilmu majelis ulama yang hujan rahmat hujan rahmat itulah yang menghidupkan ngerabu atita anti-dedek dan jadi tandus kering hidup. Nah, oleh kata itu jauh-jauh sebelumnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shalihin. Jangan beriman kita kanca bareng dengan si tutu-tutu. Kita kanca bareng dengan si tutu-tutu shalihin. Namun toh bagaikan barang dengan cita-cita dia masa teruji nenek lalu nyuruh itu apalagi kita hari ini alhamdulillah kehadiran ulama, apalagi hari ini kita kehadiran ulama. Oleh karena itu mari kita akan sambut ulama tasri'ah mana-mana kita ruang apa bahasa Nah, para jamaah sekalian, saya sampaikan satu buah hadis, mudah-mudahan jadi spirit untuk kita. Yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kun adiman." Apa? Kun adiman. Jariah daripada sesuatu memadai jadi dengan adil. Nabi meminta jadi alim suatu kun alimah, jadikan dirimu jadi dengan alim. Nah, dan usaha alim itu
dengan lalu Mekah doang sekolah belum tentu lalu, ya. Lalu luar negeri lalu sekolah belum tentu lalu sekat alim. Untuk nak berombok mata lainnya, ya. Nah Allah sanggup dia berpisah dengan tempat tidurnya, sanggup berpisah jauh dengan kampung halaman. Berapa pengorbanan jauh jadi dengan jadi di keselamatan kau jadi dengan alim. Awak mengenal jadi. Nanti keselamatan jadi dengan alim, ya. Awak muta'alliman. Jadi pelajar, ya. Jadi pelajar. Jadi untuk jadi pelajar masa diketahui jadi pelajar. Nah, maksud bahwa anak dibangun ini adalah yang kedua ini. Nanti ini kalau pada belajar anak jadi terpujari, ya. Nah, nanti ini tahu ubahnya kehidupan manusia di akhir zaman nanti. Enggak situ bentengin kehidupannya. Nah, ada dalam madrasah. Ya, lainlah dengar Bapak Musa bahasa mereka itu pesisir pantainya terkepung doang, si turis-turis dengan pesawat kunter dengan denura kepilangan. Wah, serang mereka akan pinggir pantai. Dulu Bapak Musa itu mau membentengi dengan membangun madrasah di pinggiran pantai. Nanti duduk terbecat lalu kolong si pakutnya kita dengan salsa lombok duduk terbecat lalu terbawa arus, ya. Nah, jadi ini mereka alhamdulillah pada kebangun madrasah dan harapan mudah-mudahan madrasah ini juga anak jari satu jarinya mudah-mudahan di zamannya nanti luar biasa. Luar biasa untuk cara tahu masalah agama, permasalahan agama si kabur untuk cuma anak jarinta si belajar tahu yang urusannya. Yang ini sampai apa namanya Rasul menginstruksikan kita tadi kun aliman atau muta'alliman. Lalu waktu itu terjadi sekolah waktu itu buta aksara, ya, terlambat penuntut ilmu, ya. Lalu padahal negara sih kata terlambat, ya, karena Nabi sudah mengatakan, ya, apa? Minal mahdi minal lahdi, ya. Watlabul ilma minal mahdi minal lahdi. Jadi kewajiban menuntut ilmu akan terus akan lahir sampai ketemu yang kubur masih ada kesempatan. Lalu si penuh kesempatan ada doang, ya. Jadi ada juga di antara kita ini tidak kesanggup jadi pelajar. Coba setua-tua ini sudah sekolah jalan, itu yang bangkat ini, ya. Atau apa lah, karena merasa diri sudah tenang. Alkah lagi tidak sanggup jadi pelajarnya. Al-Mustami'an. Karena mereka penduduk bawang-bawang nempel-nempel dengan pengajian apa itu. Nah, insya Allah lagu ini juga semua kalangan bisa tanpa terkecuali lagu sini. Kita ditambah lagi kalau untuk si itu dengan kadang-kadang ditemani. Ini padahal Nabi sudah menginstruksikan bagi kita untuk mustami'ah. Sebenarnya di daerah alasan itu wilayah. Jadi alim, sanggup ya Allah, jadi dengan alim karena berat lalu dengan alim. Allah belajar. Itu sanggup belajar tua aku. Allah mustami'ah. Minum-minum benar-benar. Minum-minum benar-benar. Minum-minum benar-benar. Ya, di barang sempat minum benar-benar repot lalu kalau tidak au muhibban.
Jadi kecil ada juga cakupan ya dalam mukhtasar makna penguasaan dan dasar ada juga hadir di tengah-tengah kita dari kita Rasul kita yang adalah Abdul Nasir Tarbuku ya. Baik kita pada mengajian alhamdulillah dan berapa sudah berada di tengah-tengah kita sebentar lagi ya ulama kita berada di tengah-tengah kita mengharapkan mudah-mudahan kehadiran orang-orang hebat, orang-orang suci, orang-orang mulia, mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari beliau semua. Nah, para jemaah sekalian, tadi kita dikontak menjadi pelajar, dikontak pelajar. Sementara mereka kita siap jadi pelajar, kalau tidak jadi pendengar. Mudah-mudahan pendengar bakal apa bahasan siap nanti ya. Mana-mana kan ini dengar sih. Lalu baru baca pada yang pengajian susah sama bahasa Arab. Ini terpaham. Betul? Paham. Lalu paling tidak paham juga, pelajar juga dengan alim juga, maka kita berada di tingkatan muhibban. Mengapa? Dari pencinta, para kita cinta di ulamanya. Para jemaah sekalian, cinta di ulama kira-kira? Namun telah cinta di ulama ya, ada jaminannya ya, apa jaminannya? Al-mar'u ma'aman ahad wal-mal qiyamah ya, sekit dengannya juga kesimpulan saya tersadar dengan mencari kita menampakkan kecintaan kita kepada guru besar kita Bapak Maulana. Kita menampakkan kecintaan kita kepada pewaris Bapak Maulana. Jadi kalau namanya kecintaan di pewaris ulama, insya Allah mudah-mudahan ia akan contoh, ia barangkah dan ia ya Allah. Mencanakan penyelai datang diri ke kancah ya? Mencanakan penyelai datang diri ke kancah tidak sampai tidak beri kancah. Paling penting suruh mereka kancah ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, lakukan dirimu ya, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Dan ulama benar-benar berkebaran benar. Ya, nah oleh karena itu
Kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita hari ini bersama ulama, mudah-mudahan kita dibersamai sama ulama nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Bersama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Fadilatul Syekh Dr. Abu Abdullah Mustafa bin Abi Zayyan Ad-Dirifani, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Tatib Am Dewan Mustasar Nahdlatul Wathon, yang sama-sama kita hormati dan muliakan semua Masyayikhul Ma'had Nahdlatul Wathon, dan yang sama-sama kita hormati juga semua pengurus organisasi Nahdlatul Wathon dari tingkat pusat sampai ranting, Bapak Lurah Kelurahan Pelajaran dan Sa'iman rahimahullah. Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keamanan, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka kita peletakan batu pertama pembangunan
Masjid Nurul Quran Yayasan Haji Halimatus Sa'diyah Nahdlatul Watan Pelajaran yang dirangkaikan nanti dengan pengajian dari Bapak Fadilatul Syekh, yaitu pada hari ini hari Rabu tanggal 12 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 12 Maret 2026 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Untuk lebih barakahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua, pembacaan Fatihah dan Salatul Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Marzan Umar. Silakan. Yang akan memimpin pembacaan Fatihah dan Salatul Nahdlatain yaitu Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Zaini Abdul Hanan Al-Syamsuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad Sayyidil Anam wa lisa'il anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi al-Fatihah. صحيح وبركة مولانا من المدارس والمساجد المؤسسين أحمد وجل المقوله شيخ محمد بن عبد المجيد العنفنان من سوره وروحه وبمحبه الفاتحة. جمال ما العالم ولي العارفين والمنتقم المحمود نحن الفاتحة. الحمد لله الصالحة نولا ولا مساحة ولا غير الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فعلمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فعلمنا ما لا نفهم وزدنا علما. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا فعلمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه اليسير النبي. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه اليسير النبي. يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسير بجاه اليسير النبي. اللهم صل على النبي الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abu Abdullah Mustafa bin Abi Zayan At-Tilmsani dan akan diterjemahkan oleh Bapak Tuan Guru Haji Abdul Syakir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi jami'i ni'amihi ala jami'i ni'amihi
والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد المبعوث إلى خير الأمم وعلى آله وأصحابه مفاتيح الحكم ومصابيح الظلام ثم أما بعد فاعلموا رحمكم الله تعالى أنه من مقومات الحضارات الإنسانية سواء في ذلك قديمها أو حديثها إنها كانت واشتدت وآتت أكلها بالعدوان بعد أن كانت الأرض خرابا صارت عمارا وأنتم حينئذ تبذلون البذار وتغرسون الغراس وقد أكرعتم الأرض بأنواع وشتى صنوف الخيرات حتى تقيموا بذلك مصالح أبدانكم وطيبتكم، ولكننا الإنسان لا يعيش ببدنه، إنما يعيش بكيانه الروحي وبعقله لا ببدنه حتى يرتفع بذلك عن مجانسة البهائم العجماوات. قال شاعر العرب: حياة بلا علم حياة ذميمة، وعلم بلا تقوى كلام مضيع. وقال الآخر: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه الخسران، انهض إلى الروح واستكمل فضائلها فإنك بالروح لا بالجسم إنسان. ويا حبذا لو كان إزاء ما تبذلونه وما تغرسونه على هذه الأرض الطيبة أن تغرسوا عمارا من المساجد والمعاهد والمدارس حتى تفقهوا عقولكم وتصقلوا أرواحكم، فإن العلم منقبة عظيمة وشرف كريم يؤتيه الله عز وجل لمن اصطفاه واختاره، والعلماء يضيئون لعامة أهل الأرض كما تضيء المصابيح والسوع وتنفي ظلم الحنابس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani al-atamani ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa uswatina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa an ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa waqad wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Beliau mengawali pengajiannya pada kesempatan yang sangat mulia serta barakah ini dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan segala pujian kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian yang kedua, beliau berselawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang terus mengikuti jejak sunnah beliau sampai hari kiamat. Beliau menyampaikan kepada kita semua dalam pengajiannya, ketahuilah, kata beliau, bahwa sesungguhnya salah satu budaya
salah satu budaya dan sunnatullah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini dari dulu. Di peradaban manusia, kata beliau, memang dunia ini dari dulu asalnya memang tidak ada seperti ini, kata beliau. Belum ada bangunan dulu di dunia ini, belum ada orang-orang yang membangun juga. Inilah peradaban manusia, bahwa dunia ini, kata beliau, sepi. Jadi begitu juga alam semesta ini, kata beliau, itu tidak ada apa-apa, tidak ada orang yang membangun, tidak ada bangunan. Ini adalah kebudayaan peradaban umat manusia. Lalu kemudian lambat laun hidup manusia, kata beliau, terus berkembang biak. Akhirnya mereka kemudian hidup di dunia ini, membangun dan membangun. Begitu juga manusia ini bercocok tanam, manusia ini menanam tanaman, manusia ini membangun, kata beliau. Inilah peradaban yang menjadi sunatullah di atas muka bumi. Tetapi, kata beliau, yang ingin beliau sampaikan kepada kita, bahwasanya peradaban-peradaban seperti ini, kata beliau, ini merupakan sunnatullah, dan ini apa yang ada kita pada saat ini akan dibangun nanti pada saatnya juga, bangunan-bangunan untuk kita makmurkan dengan ilmu, kita makmurkan dengan madrasah, kita makmurkan dengan yayasan, agar kemudian ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa tersebar di tempat ini, di peradaban ini. Karena manusia menjadi manusia bukan dengan badannya. Kalau kita hanya hidup, kata beliau, dengan menanam saja atau dengan membangun saja, maka kita bukan menjadi manusia yang hakiki. Kita akan menjadi manusia, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan roh kita, dengan ilmu, baru kita akan menjadi manusia yang sesungguhnya. La ya'ishul insanu bi badanihi, walakin ya'ishu bi ruhihi. Orang tidak akan hidup menjadi manusia sesungguhnya di hadapan Allah dengan hanya besuk doang dan pikiran tian doang, atau dengan pikiran diri doang. Tetapi orang akan menjadi manusia sesungguhnya di hadapan Allah dengan dia memperbaiki ruhnya. Bagaimana tentu memperbaiki ruh? Yaitu tentu dengan kita membuka tempat-tempat belajar, dengan kita membuka tempat-tempat untuk menuntut ilmu. Dan beliau sampaikan tadi, hayatun bila ilmin hayatun zamimah, kalamun bila ilmin mudayya'an, bahwa hidup wa ilmun bila taqwa, hayatun, kata beliau, kehidupan ini dengan tanpa ilmu, maka kehidupan itu akan hina. Apa artinya kita menjadi manusia kalau tanpa ilmu pengetahuan? Begitu butuhnya manusia ini terhadap ilmu untuk menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjadi manusia yang biasa saja. Apa ubahnya? Seperti makhluk-makhluk yang lain kalau tanpa ilmu. Dan beliau menyampaikan bahwa ucapan begitu juga yang disampaikan dengan tanpa ilmu, maka itu adalah ucapan yang sia-sia. Oleh karena itu, kata beliau, ilmu itu begitu mulia. Ilmu itu, dengan ilmu seorang akan mendapatkan maqamatun 'azimah, mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li'anna al-ilma syarafun, dan sungguhnya karena ilmu itu adalah mulia, dan orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu, dia menjadi orang yang berilmu, adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilmu misbahun, dan ilmu itu adalah lentera, ilmu itu adalah cahaya yang dapat menerangi kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Barakallahu fika wa 'alaika. صدقك أوفك. فهذا ما أقول. قال المولى الكريم سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في آية أخرى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال سيدنا عبد الله بن عباس: البحر العذر ذو قلب العقول واللسان السؤول رضي الله عنهما إلا ليعبدون، معناه إلا ليعرفون. وأنتم علمتم
أن معرفة الله هي أفضل العلوم وأجلها، ومن أدرك معرفة الله فليس عليه من هذه العلوم ولا يبالي بها، كما قال الشاعر: إذا بلغت حضرة القدوس لم يضرك جهلك بعلم النحو والجدل. وقال سبحانه: كنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نحن ما خلقنا لأمر أكرم، خلقنا لأمر عبادة والذكر والتسبيح ومعرفة الإله الحق المنتصر على عرشه سبحانه وتعالى. إذا يقول العلماء: النفس عليه الصلاة إن البدن يطلب الغذاء ضرورة وفطرة وغريزة، وإنما يطلب العلم كسبا واختيارا لا ضرورة. لأجل ذلك اعتبر أن كل من تطرف عينه ممن تدب فيه الحياة لا بد أنه آكل وشارب حتى يحفظ قوام حياته وأس قيوميته وعمارته في الأرض. أما العلم فلا، تجد بعض الناس علماء وبعضهم من العوام يضعون حذر أساسهم في هذا الضحاء المباركين، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى وهداية لنواصيكم إلى أن تجعلوا بإزاء غذاء الأبدان ونقول كذلك غذاء الأرواح والأديان، اللي هو المعهد الكريم وسميتموه حليمة السعدية. حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فأل حسن وإشارة لطيفة. طيب كذلك حليمة السعدية كان قبلا لمرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذا نقول انتحل لمولاتنا السيدة البارة وأم شيخنا محمد زين الدين عبد المجيد الفنان المشهور وقطب الكامل رضي الله عنه وعنها جميعا. إذا نقول فيه فأل حسن وفيه إشارة لطيفة، لأن حليمة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله تعالى هذا المعهد سيرضعكم كلكم وينفي جهلكم بإذن الله تعالى وبالله التوفيق. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau melanjutkan untuk mengungkapkan isi hati beliau dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada kita semua yang hadir, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada saya. Inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan juga tujuan kita untuk diciptakan oleh Allah adalah untuk bertasbih. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Kami kita semua di sini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih yang banyak. Dan kita juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan tentang ayat ini dengan mengutip riwayat pendapat daripada Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mentafsirkan kata-kata illa liya'budun. Maka tafsiran daripada ayat illa liya'budun, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Arti menyembahku, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, adalah untuk mengenalku. Inilah tujuan daripada kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatullah. Dan ini yang paling tinggi, kata beliau. Ini yang paling tinggi yang menjadi tujuan hidup kita, yang menjadi terminal hidup kita sesungguhnya, kata beliau, adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau mengatakan tadi, idza balagta hadratul qudus
lam yadurraka ilmu nahwi wal jadal. Apabila engkau, kata beliau, sudah sampai kepada ma'rifatullah, tujuan yang sungguhnya kita, maka tidak apa-apa. Engkau tidak menguasai ilmu nahwu, engkau tidak mengetahui ilmu jadal, ilmu perdebatan, itu tidak apa-apa, kata beliau, karena tujuan sesungguhnya daripada kita hidup ini adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Dan kata beliau, sudah menjadi sunnatullah bahwa al-badanu yatlubul ghidha'a ikhtiyaran wa ittiraran wa yatlubul ilma kasban wa ikhtiyaran. Bahwa sesungguhnya hidup kita, awak teliti, awak badan kita ini itu pasti membutuhkan makanan, kata beliau, dan itu daruri, sudah pasti. Setiap orang manusia yang hidup di atas dunia ini pasti butuh makan, pasti butuh minum, kata beliau. Tetapi manusia ini tidak semua butuh ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu bukan sesuatu yang harus pada diri seseorang, tetapi itu semata-mata keinginannya. Ikhtiyaran, kata beliau. Ada orang yang ingin ilmu, maka dia akan belajar. Orang yang tidak ingin ilmu, maka bisa dia hidup tanpa ilmu. Tetapi berbeda dengan makanan. Kalau makanan, maka seseorang itu harus, bagaimanapun keadaannya, mau dia orang awam, kata beliau, mau dia orang alim, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, pasti makan, kan? Tetapi ilmu ini tidak akan diberikan karena dia bersifat ikhtiaran, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memberikan taufik untuk memberikannya ilmu kepadanya. Di mana saja, kapan saja, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, dia akan memberikan kepada orang tersebut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, kata beliau, apa yang kita saksikan saat ini bersama hijau di sini di Yayasan Halimatus Sa'diyah, salah satu yayasan yang namanya ini Fa'lan, Tafa'ul, ya, dari nama daripada Ummi Maulana Syekh Al-Alim Al-Allamah Qutbul Aqtab Maulana Syekh Zainuddin Al-Awwal. Nama ibunya, alhamdulillah, ini juga kata beliau sampaikan tadi, ini nama yang barak. Karena saya mengingat, kata beliau, Masya Allah, kata beliau luar biasa, saya mengingat, kata beliau, bahwa dulu Halimatus Sa'diyah itu subhanallah menyusukan baginda Rasulullah SAW, sehingga Nabi besar Muhammad SAW kemudian setelah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, kemudian beliau Rasulullah SAW menyebarkan ilmu, menyebarkan adab kepada penjuru alam semesta ini. Mudah-mudahan, kata beliau, dengan yayasan Halimatus Sa'diyah ini akan memberikan ilmu, susuan ilmu nanti kepada orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu di tempat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya tadi beliau juga menyampaikan bahwa insyaallah tempat ini adalah, kata beliau, wada'ul abdan yasiru wada'al arwah. Insyaallah tempat ini yang awalnya tadi ada makanan-makanan di sini sebagai tempat kita untuk makan, memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tetapi nanti di kemudian hari, besok lusa, kata beliau, setelah tempat ini jadi, ini akan menjadi makanan orang-orang yang haus dengan ilmu, akan menjadi makanan ruh-ruh daripada orang-orang yang menuntut ilmu di tempat ini, sehingga mereka akan menjadi orang yang kenyang dengan ilmu. Dan apa yang menjadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah, akan tercapai dengan barakah berdirinya Yayasan Halimatus Sa'diyah Nahdlatul Watan ini. Barakallahu fika wa shaddadaka wa alhamaka wa fahamaka. Thumma innahu yahukmi fala yafutuni. ومن وجوه التفسير ذكره صاحب الطرق الخلود محمد بن عطية أبو طالب المكي في كتابه طرق الخلود، وقال إنه من غرائب التفسير، يمني إلى قتادة بن دعامة السدوسي مولى بني كاهن، وإلى مقاتل بن حيان،
أنه قال آخرين أن تسبيحة واحدة تقول بها السماوات والأرض إذا خرجت على وجهها وعلى مراد الله عز وجل، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. يقول الأرض تطيب والأخلاق تكون والخيرات تتوافر وما إلى ذلك من النعم المترادفة والمنن المتوالية إنما تكون بإقامة ذكر الله بالأرض. فإن غاب ذكر الله بالأرض أظلمت واستوحشت، ثم يأتيها العقاب المستقصر من الله عز وجل. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، لا يوجد أحد يقول الله. هذا جاء في الفتن والملاحم. ثم ينحاز الناس إلى سفوح الجبال ويتهارجون تهارج الحمر حتى يأتيهم أمر الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك تأتي نسيم ريح ليلة تضرب في آباط المؤمن فيموت ميتة سوية. إذا الذكر غير هذا يقول المساجد والمعارف التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم والكواكب لأهل الأرض. هذا ليكون في علمكم والله هو الحاج. ويقال جاء في رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي في مقدمة رسالته يقول إن الله لا يغضب ويشتد غضبه حتى إذا طلع وأشرف على صبيان يتعلمون القرآن فيسكن غضبه ويعطف ما كان هم بإنزالهم في الأرض وبعباده من العمل. صبيان يقرؤون في الألواح يقول الله عز وجل إن الله لا يشتد غضبه حتى يهن بعباده كي ينزل عليهم عذابا مستقصلا. ولكن إذا رأى هؤلاء الأغيرون والصبيان يقرؤون ويذكرون الله تعالى يرفع غضبهم. وهذه مقالة عظيمة، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، هذا تحصين وحماية من الله. إذا إقامة المساجد وإقامة المعاهد نعم والمدارس لقراءة القرآن ولنشر العلم ونفي الجهل فيها فضل عظيم، فيها الأمانة، فيها رفع العذاب، فيها بسط الخيرات، فيها كرم العين، فيها طيب القلوب، ثم بينهم تنزاح الشحناء والبغضاء والأحقاد والأضغان ويصير عباد الله متآخين في الله عباد الله إخوانا ويدفع بعضهم ببعض ويعيشون عيشا كريما. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beliau melanjutkan dengan menyebut satu ungkapan dari seorang ulama yang bernama Imam Abu Talib Al-Makki di dalam kitabnya yang bernama Futhul Qulub, di dalam mentafsirkan ayat yang mengatakan musabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran. Beliau menyebutkan tadi di dalam ayat ini, kata beliau, pendapat daripada Imam Abu Talib Al-Makki itu yang beliau kutip bahwasanya di dalam ini ayat ini cukup, kata beliau, bahwa satu tasbih saja yang diucapkan oleh seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan dari hati yang paling dalam dari lubuk hatinya, itu bisa menembus 7 petara langit. Itulah pentingnya tasbih, itulah pentingnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seseorang berzikir pada Allah, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi akan menjadi baik. Bumi yang gelap gulita akan menjadi terang benderang.
kebaikan-kebaikan akan menjadi sempurna dengan ditegakkannya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyampaikan bahwasanya dunia ini gelap. Hakikatnya dunia ini gelap tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir seseoranglah yang membuat dunia ini menjadi bercahaya, menjadi terang benderang. Dan juga seseorang di atas dunia ini yang melaksanakan, menjalankan aktivitas-aktivitas kesehariannya, kata beliau, kemudian di sana mereka bergelimang dengan dosa, tetapi ada satu kelompok yang mengedepankan dan menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengangkat azab dalam satu tempat tersebut dengan sebab ada orang-orang yang menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat dijelaskan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, yang mengucapkan Allah Allah Allah. Itulah pentingnya kenapa di tempat ini perlu, kata beliau, untuk didirikan madrasah, didirikan yayasan, supaya tempat di tengah kebun ini ada orang-orang yang membaca Al-Quran, ada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pada akhir zaman, kata beliau, ketika lafaz Allah 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 sudah tidak ada lagi, maka manusia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka akan pergi ilal jibal kal umr. Mereka akan pergi ke pegunungan-pegunungan, puncak-puncak gunung untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah nanti di akhir zaman. Seperti hemar-hemar yang lari dari induknya. Itu beliau umpamakan orang-orang yang nanti di akhir zaman tidak ada lagi orang-orang yang menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terhadap ada orang-orang yang masih beriman, akan datang rihun layyinah. Akan datang nanti yaitu tiupan hembusan angin rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lunak, yang Allah kirimkan, yang dengan sebab itu kemudian angin tersebut orang-orang yang beriman menghirupnya, kemudian mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat indah dan mudahnya. Beliau menyampaikan tadi bahwa dengan sebab zikir itu adalah yudhi'u li ahli sama kama yudhi'un nujumu li ahli al-ardi. Bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata beliau itu bisa memberikan cahaya kepada langit, tembus ke langit, sebagaimana bintang-bintang yang memberikan cahaya untuk seluruh penduduk di atas muka bumi. Beliau, guru kita Maulana Syekh Dr. Syekh Mustafa Ibn Abi Zayyan melanjutkan bahwa ada satu ungkapan daripada Imam Al-Qayrawani bahwa tidak akan Allah Subhanahu wa ta'ala marah, Allah tidak akan murka kepada satu kaum di mana di sana ada anak-anak as-sibyan, ada anak-anak yang membaca Al-Qur'anul Karim, ada anak-anak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada penuntut-penuntut ilmu yang membaca Al-Quran, membaca ilmu, ada orang anak-anak yang belajar ilmu syariat, belajar ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat murkanya pada satu kaum di mana di kaum tersebut ada orang-orang yang menuntut ilmu. Ini begitu pentingnya, kata beliau, untuk didirikannya pondok-pondok pesantren. Atas dasar ini begitu pentingnya didirikan yaitu madrasah-madrasah, supaya ada orang kumpul anak-anak ataupun penuntut-penuntut ilmu yang kemudian mereka berzikir membaca Al-Quran. Ilmu itu, kata beliau, adalah bastul khair. Ilmu itu adalah sarana untuk kebaikan-kebaikan. Ilmu itu dapat menjadikan hati seseorang yang keras menjadi lunak. Ilmu itu dapat merubah suatu kondisi jiwa yang gelap menjadi tenang, kata beliau. Dan ilmu itu, kata beliau, membuat hati seseorang menjadi lemah lembut.
ilmu itu, kata beliau, dan zikir juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir bisa untuk menghilangkan rasa syahna, rasa saling membenci, rasa hasad, rasa dengki, rasa iri hati, itu bisa hilang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting adanya pondok pesantren ini, yayasan ini, kata beliau, supaya hilang di dalam hati, yaitu sifat iri dan di dalam hati. Dan apabila sudah zikir ditegakkan, apabila sudah ilmu dipelajari, maka kita akan saling cinta mencintai, kita akan saling menjadi orang yang al-mutahabbina fillah, saling mencintai karena Allah, dan kita akan menjadi saudara-saudara yang saling mencintai. Kunu ibadallah ikhwan, yaitu menjadi hamba Allah yang bersaudara karena didasari atas cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. طيب إن شاء الله. وإني ذكرت حديثا كنت أذكره من ذي قبل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا في الأرض أو على الأرض ولو بقدر مفحص قطاز بنى الله له قصرا في الجنة. وفي رواية قصرا من قصر الذهب، مراد القصر هنا الذهب. نعم. وبناء المعابد التي يقوم بها الله والمدارس في حكم المساجد، وحكم كما كان زمان يقتلون ويشيدون الأرض والخانات للذكر. السادة الصوفية كانوا يقتلون الخانات والأرض لأجل ذكر الله عز وجل ويتعاهدونها. وأنتم إذ وفقكم الله إلى هذا المشروع الحميد والمسعى المجيد، فاحرصوا على أن تراعوا طبقات مجتمعكم، بأن يكون فيه فصول للناشئة الصغار، وفصول للكبار، وفصول للشيخة، وفصول للبنات، وفصولا للنساء، وأن تستقطبوا أساتذة أكفاء، واجعلوا الحظ الأوفر لقراءة القرآن الكريم، ولا تألوا جهدا في البذل من أجل ذلك. فيقول الإمام أحمد: أنفق وأيقن بالخلف. أنفق كل ما تنفقونه من دراهم أو من أموال في ابتناء هذا المعهد إن شاء الله، فالخلف يأتيكم لا محالة. ما قال: أنفق وأيقن بالخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فيخلف الله عليكم صحة وهناء بال وصلاح في الولد ونقاء في الذكر وتوحيدا وذكرا وإقبالا ومعرفة بالله عز وجل. وقد يخلف عليكم مالا كذلك بأكثر مما أنفقتم أضعافا مضاعفة، لأن عطاء الله ليس كعطاء العبد. ولهذا زمان كانوا يقولون من مكة، يقولون: ليش أنتم البين لما تذبحون الذبائح تنبذونها وتتركونها هملا؟ يذبح الذبيحة وخليها روح ما يأكلها. قلنا: لأن هذه وليمة الله ليس وليمة الإنسان. الإنسان إذا أولم وليمة يشح ويعز، أما هذه وليمة الله سبحانه وتعالى. اللحوم ظل في بنا منبوذة لا أحد يعرض عليها. شفتوا علي؟ إذا أنتم إذا أنفقتم شيئا لله عز وجل عوضكم الله خيرا. وقال الشاعر: لكل شيء إذا ما فارقته عيوب، وليس لله إذا فارقت من عيوب. ونسأل الله أن يوفقكم وأن يعينكم على ما أنتم ساعون فيه، ويبارك في أعمالكم ويضاعف أجوركم ويرزقكم الرزق الطيب الهني الرضي الذي لا يعاقبكم عليها عنه تعالى، وأن يجعل هذا المدراس منارة تستريح بها الناشئة وتنفي الجهل في هذه الربوع إن شاء الله، وتكون هذه الأرض إن شاء الله مرتعا للصالحين والأولياء والأقطاب والأجراس
والأبدال وطلبة العلم ورواد العرفان، وكذلك مرتعان للملائكة الكرام، وبالله التوفيق سبحانه وتعالى. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau kemudian menyebutkan satu riwayat hadis dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa pentingnya untuk kita memakmurkan satu tempat, membangun pondok pesantren, membangun yayasan. Apa kata beliau? Man bana lillahi masjidan fil ardi banallahu walau biqadri mabhasa tayr banallahu lahu baitan fil jannah mabhasi qatatin. Nah, apa kata beliau? Ya, beliau mengutip hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun masjid di muka bumi ini karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun besarnya seperti sangkar burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana nanti di dalam surga, istana yang terbuat dari emas. Subhanallah, ini yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau kemudian menyampaikan bahwa ini walaupun disebutkan di sini barang siapa yang membangun masjid, tetapi yang dimaksud dengan masjid di sini adalah juga madrasah. Al-madarisu fi hukmil masajid. Bahwa madrasah, kata beliau, yayasan ini juga bisa dihukumkan sama seperti masjid juga. Ya, barang siapa yang membangun madrasah, membangun pondok pesantren, maka walaupun sebesar sangkar burung, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan istana nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kata beliau? Karena dahulu para ulama-ulama, para sufi-sufi, terutama para sufiah, sahabatun sufiah, pada zaman dulu kan belum ada madrasah. Mereka menegakkan zikir, mereka menimba ilmu itu di surau-surau, di masjid-masjid yang memang di sana digunakan untuk tempat sholat juga. Tetapi lambat laun seiring dengan perkembangan zaman, ternyata tempat ditegakkan zikir kepada Allah SWT bukan hanya di masjid saja, tapi juga di madrasah, tapi juga di pondok pesantren. Bahkan kalau kita perhatikan saat ini bahwa fungsi pondok pesantren, fungsi yayasan jauh lebih banyak fungsinya daripada masjid. Maka kata beliau, ya, masuk juga di dalam hadis tadi bahwa mari, kata beliau, kita bangun ini, mari infakkan harta benda kita untuk kesuksesan pembangunan ini, supaya pelungguh sami kita semua dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tadi ya menyebutkan tentang ungkapan daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal untuk menjadi ilmu kita bersama. Beliau menyampaikan ungkapan Imam Ahmad bin Hanbal, amtik wa aiqir bil khalafi. Silahkan infakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun yayasan ini, wa aiqir bil khalaf. Yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti rezeki yang jauh lebih banyak daripada apa yang perlu kami infakkan. Dan karena itu kata beliau, mari bersama-sama kita saling membahu, bekerja sama untuk menjaga hubungan baik, menjaga komunikasi, bersama-sama kita mensukseskan, mendukung dengan penuh perjuangan pembangunan daripada yayasan ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada suatu harta benda, syai' itu sesuatu, bahwa yukhlifuh, pasti dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tadi mendoakan kita dengan doa yang banyak sekali. Mudah-mudahan pelungguh sami yang mendukung perjuangan ini, kata beliau, mudah-mudahan pelungguh sami yang membantu perjuangan ini
Mudah-mudahan Kelungkul Sami yang terus ikut memakmurkan perjuangan ini, menghidupkan niat salihah ini untuk pembangunan ini. Mudah-mudahan Kelungkul semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa beliau khusus untuk kita. Mudah-mudahan rezeki Kelungkul semakin banyak, rezeki Kelungkul semakin lancar. Mudah-mudahan dengan Kelungkul Sami menyerahkan putra-putri di tempat ini nanti mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal agamanya, mengenal ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata beliau tadi mendoakan kita semua. Amin. Ya Rabb, pada dukung ya. Nah ini dan beliau jangan takut, kata beliau, jangan takut untuk menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah ya pegawai niki. Jadi barang pegawai diri membahas sentiang niki, ya pegawai nenek, dia pegawai diri tegin, maka dia takut pasti nak terganti si nenek. Beliau ceritakan seperti orang-orang yang di Mina, di Mekah sana. Nah niki waktu mereka ya menyembelih di Mina karena ada damnya, nah niki sehingga menyembelih di Mina itu kalau sudah disembelih binatang di Mina niki kadang dia terungu kesembelih tadi lawan terungu. Akhirnya ada orang bertanya kembali, adik-adik, kenapa engkau biarkan ini apa namanya kambing ini angkat adik-adik, kenapa engkau biarkan, kau tidak engkau urus, tidak engkau perhatikan, bukankah ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa engkau biarkan? Maka orang tersebut yang ditanya menjawab, ini adalah walimatullah. Niki nenek pegawai ini adalah walimahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegawai Allah Subhanahu, ini acaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak perlu ragu sedikit pun, hati kita tidak perlu berkecil bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rezekinya itu tidak ada batasnya. Ini yang beliau sampaikan tadi. Jadi ibaratnya pondok pesantren ini ya pegawai nenek. Ayo pegawai jadi niki Allah Subhanahu wa Ta'ala, pegawai itu yang beliau ibaratkan tadi. Maka harta-harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pegawai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir tadi beliau mendoakan kita, ya, mendoakan yayasan ini mudah-mudahan menjadi manarah, mudah-mudahan menjadi pusat cahaya, nur ilmu, nur peradaban, nur ilmu kata beliau, nur adab akhlak, yang setiap orang akan butuh kepada cahaya-cahaya di tempat ini, di yayasan ini kata beliau. Dan mudah-mudahan mendoakan kita tadi juga, mudah-mudahan kita semua kembali mendoakan kita diberikan kesehatan, keafiatan, anak-anak yang belajar di sini menjadi anak-anak yang menjadi bijaksana, menjadi ulama, ya, menjadi abdal kata beliau tadi, ya, menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa tempat ini diliputi oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi tempat yang barakah adanya. Ini ini yang bisa sampaikan dalam apa yang beliau ungkapkan. Matur kasih. ثم إنه كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الرقائق والعراة أنه يستجيب ويختصر، فكان يقول كلمات قليلات نافعات، وذلك بدفع السآمة والملال عن الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تبغضوا الله إلى خلق الله، تطيل على الناس حتى يستجيبوا الله ويبغضوا ما جاء عن الله. يقول هذا ليس من هدي الواعظ ولا من هدي الداعية، لا سيما لنا إخوان لنا قد دفعتهم الشمس ونحن الآن متربصون على هذه الجنة وتحت الظلال وهم تدفعهم الشمس. مرافقا بهم نختصر الكلام ونولي كلمة مولانا الشيخ الزيدي بارك الله فيه يختم، أو الشيخ محمد خير الفاتحين ويختم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. Sudah mendengarkan pengajian
Mustafa Buzayatul Sari. Kita berdoa sebagaimana tradisi dari guru besar kita Al-Mahfudlah Bapak Syekh Mari kita sama-sama berdoa dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana bi dinina ma'ahil kufri unta wa zata Rabbi wajibna wa wajibun lima terpadi tanah bilang tarana warzuqil kullaha jalan daiman wa akhirna antiya ulama nahwa bil khair wa nutra kullasa Rabbana asri lana kulla syurur wa akhirna birridha minkan umur Rabbi anna Rabbana kulla duyur qabla an tatiyana rusulul ma'lum Rabbi iskur anta akram nasata Rabbana ya dal jalali wal minah Nusyuran liwa nahdatin wata Waqadan adai maminan fita Wajiyar rijala ala sunnah Wasyuran bi'an saya wal buta Rabbana ya dal jalali wal minah Nusyuran liwa nahdatin wata Waqadan adai maminan fita Wajiyar rijala ala sunnah Wasyuran bi'an saya wal buta Rabbana ya dal jalali wal minah Nusyuran liwa nahdatin wata Waqadan adai maminan fita Wajiyar rijala ala sunnah Wasyuran bi'an saya wal buta Wa salatullahi tawshal Mustafa Nabilan haqi da'ana wal wafa Bi kitabin bihi nasib syifa Wa ala ahlil kiram syurafa Wa ala sahbil nasabihim Wurar amratu kaipan sambahat Farwatil jaisha bima'in amin Ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyat Wa batini wa zahiri Amratu kaipan sambahat Al-hasa wa arwatil jaisha bima'in amin Ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyat Wa batini wa zahiri Amratu kaipan sambahat Al-hasa bima'in amin Ala ma'ashi wa ma'adi wa ala durriyat Wa batini wa zahiri Wa bukini wa man yuhibbuni Man syaihi min syarri hasidin Bil haqqi iktan bainana wa qawmina Wa anta khairul wakilina Rabbana Wa jamila suhaya min kullana Dahimna al-amru jalama dahimna Ya biyasan mustaghisina Wa ya madiyan hukmi lama hakama Nakbisil amra alayna suratan Inna dal amra alayna alhumma Nakbisil amra alayna suratan Inna dal amra alayna alhumma Nakbisil amra alayna suratan Inna dal amra alayna alhumma Wastajib Tarana ya kariman anta rabbul kurama Wa salatullahi tawshal Mustafa Nabilan khairi da'ana karama Wa ala ali wa sahbin ajama Lama'an tarku wa muslim qanama على كل هذا الدعاء لتلاه الشيخ محمد خالد الفاتحين دعاء جامع فلا ينبغي أن نعقب عليه دعاء آخر كما يقولون لا عقاب له ولكن لما أن حسن اعتقاده
فلا بأس أن ننزل عبد ورسوله. اللهم بحق من أحببته وبعثته وأجبت دعوة من به يتشفع، اجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكف بنا يا من إليه المرجع. ثم صلاة الله على النبي وآله أفضل الخلائق شافع ومشفع. اللهم صل وسلم. Selanjutnya kita saksikan bersama peletakan batu pertama pembangunan Musala Nurul Quran yang pertama yaitu oleh Fadilatul Syekh Dr. Abu Abdullah Mustafa bin Abi Zayyan Al-Qurani yang nanti diikuti oleh pengurus wilayah Suratul Wasan yaitu Bapak Dangur Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatih Aslam UMM dan dilanjutkan nanti oleh Masyarakat di Mahal. Kami silakan. Ucapan batu pertama ini dengan baca surat Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an ta'ammirana batawatan wa nahdatan salati tukuru'an wa ila yawmiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين أن تعمر نهبة وطن ونهبة البلاد فروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتصفى لنا وتغفر لنا ولجميع
يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تغفر لنا فضلا وجلنا وتولنا بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تعمر نحلك Itu tahu siapa? Wireless itu. Benar kancangku. Dulu kan. Solo sekali dong, malu nih. Kurang mau ini. وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا